Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah alur budidaya cabai ya. Jadi selama lebih kurang 80 sampai 150 hari setelah tanam itu lahan cabai itu ada di lahan ya. Jadi eh, dari alur ini kita bisa melihat kapan harus melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi misalnya 2 minggu sebelum penanaman ya eh, sudah harus diolah lahannya, pemilihan lahan tentunya, pengolahan lahan dan pemupukan awal itu dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Ya, kemudian eh, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita memutuskan untuk budidaya cabai di lahan tersebut, ya lahannya sudah dipilih, nanti kita akan lihat bagaimana pemilihan lahan. Kemudian sarana produksi harus sudah tersedia ya, pupuk, benih, ya, pestisida, ya, dan lain sebagainya sudah harus tersedia ya. Nah, kemudian 45 hari sampai 1,5 bulan, saya kira tergantung kesuburan bibitnya, itu benih sudah harus disemai ya. Jadi sebelum tanam, apakah itu 45 hari itu paling cepat, bisa 1,5 bulan ya, paling ini 1,5 bulan, 45 hari ya, itu harus sudah disemai ya. Lalu kemudian setelah penyemaian dilakukan pemeliharaan ya selama 30 hari setelah tanam ya, 1 bulan itu adalah masa vegetatif. Kemudian tambah lagi 30 hari lagi ya, jadi dua bulan setelah tanam itu mulai masuk ke masa generatif ya, sudah mulai berbunga, sudah mulai berbuah, dan sebagian besar tanaman sudah bisa dipanen pada umur 80 hari setelah tanam dengan ritme panen itu bisa sampai 8 minggu panen, tergantung kesuburan tanaman dan tergantung serangan hama dan penyakit ya. Bisa lebih dari 6 bulan umurnya, umur umur tanaman bisa dipanen, atau umur panennya bisa lebih dari 2 bulan ya. Jadi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan ya. Pengalaman kita di rumah kaca ini dengan kondisi subur itu eh, selesai masa panennya setelah berumur 8 bulan ya, atau 4 bulan panen untuk cabai rawit ya. Jadi tergantung pemeliharaannya, bisa lebih lama daripada itu. Nah, jadi ketika kita akan memutuskan untuk menanam cabai di lahan tersebut, maka kita harus memilih varietas mana yang cocok, jenis apa-apa, tipe apa yang cocok. Ada cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, ya. Mau yang mana? Ya. Eh, Tergantung dari pasarnya, tergantung dari permintaannya. Kalau ada kerjasama dengan industri, tergantung dengan industrinya mau yang mana. Ya, kalau misalnya ke pasar tradisional menginginkan yang seperti apa? Apakah cabai keriting, cabai besar, atau cabai rawit? Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah kita tentukan, misalnya akan memilih cabai rawit, misalnya, maka kita tentukan kira-kira varietas apa yang akan dipakai, yang memang cocok di lahan tersebut, yang mempunyai produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, punya pasar yang baik. Nah, ini harus diidentifikasi, harus ditanya-tanya, harus ke apa? Ke penyuluh misalnya, atau ke kelompok tani lain yang sudah sukses, kira-kira varietas apa yang akan digunakan ya. Bisa juga coba-coba, tapi dalam skala yang jangan terlalu luas kalau coba-coba ya. Misalnya 1.000 tanaman itu sudah cukup ya, 500 meter misalnya untuk coba-coba varietas ya. Kira-kira varietas apa yang bagus, ini kelompok tani bisa memilih, kira-kira menentukan kira-kira varietas apa yang cocok ketika sudah mulai diuji coba. Jangan langsung menggunakan varietas baru dalam skala yang luas, karena kita tidak tahu apakah varietas itu beradaptasi bagus atau tidak di wilayah kita.
Nah, mungkin di wilayah lain bagus, mungkin produktivitasnya bagus di lokasi lain, tetapi belum tentu bagus di lokasi kita, sehingga perlu dicoba dulu dalam skala yang terbatas. Kalau memang performnya bagus, boleh dilanjut. Kalau kurang bagus, maka kita pilih cari lagi yang lain, ya. Lebih baik bertanya dan mencoba daripada nanti akan mengalami kerugian karena biaya produksi cabai tidak murah, ya, bisa sampai 120 juta per hektar tergantung dari tenaga kerjanya, bisa lebih dari itu. Nah, lalu kemudian memilih sarana produksi, ya, utamanya adalah untuk pengendalian hama dan penyakit dan pemupukan, ya. Pupuk apa yang akan dipakai? Ini disesuaikan dengan lahan. Kalau menggunakan NPK, NPK apa yang dipakai? Ya, apakah NPK Ponska atau NPK Mutiara? Tergantung juga dengan harga yang ada. Ya, kalau misalnya lahannya terlalu asam, pH-nya terlalu rendah, biasanya menggunakan NPK Mutiara karena ada kalsium dan magnesium. Tapi kalau NPK Mutiara terlalu mahal, bisa NPK Ponska, tapi harus pemberian kalsium harus dilakukan sejak awal begitu. Ya, agar pH-nya dinaikkan terlebih dahulu, ya, karena kalau pH-nya rendah, banyak masalah di dalam serapan pupukna dan juga penyakit, ya. Jadi eh, pupuk itu menjadi sangat penting. Kemudian siapkan juga pestisida yang akan digunakan apa saja, ya. Yang umum saja dulu barangkali untuk mengendalikan hama tertentu dan sebagainya. Tapi sesungguhnya pestisida itu adalah untuk pencegahan, ya, bukan untuk mengobati. Kalau sudah mengobati ini tidak terlalu mudah, nanti kita akan diskusikan. Memilih lokasi, lokasi mana yang tepat nanti saya akan sampaikan, dan menyiapkan infrastruktur, jalan, kemudian galangan, bagaimana caranya mengakses sampai ke lokasi, kemudian mengangkut panen dan sebagainya, itu harus sudah dipikirkan, sudah disiapkan. Kemudian pengolahan penanaman. Jadi mulai dari persiapan media tanam untuk pembibitan, kemudian penyemaian, pengisian polybag, kemudian irigasi, jaringan irigasinya seperti apa, apakah menggunakan air pompa atau menggunakan irigasi dari teknis begitu, ya, atau menggunakan irigasi tetes, ya. Kemudian jaringan drainasenya jangan lupa karena kita kemungkinan saja masuk pada musim hujan yang cukup lebat sehingga air harus dikeluarkan dari lokasi, karena kalau terendam terlalu lama akan bermasalah pada penyakit tular tanah pada cabai, ya. Jadi drainase harus diperbaiki dulu gitu, ya. Kemudian baru penanaman. Nah, pada fase vegetatif ini ada pemberian nutrisi, kemudian ada pengairan, ada pengajiran, pawililan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, ini harus mulai di kira-kira kapan pemberian nutrisi, mengairinya bagaimana tadi sampaikan, kemudian berikan ajir. Ajir apa yang dipakai? Apakah ajir bambu atau ajir besi, ya, tergantung, ya. Kemudian fase generatif juga masih memberikan nutrisi, irigasi, drainase juga harus diperhatikan karena pada fase generatif ini memerlukan banyak air dan juga tidak boleh terlalu lama terendam air, gitu, ya. Nah, kemudian pengendalian OPT. Yang tidak kalah pentingnya adalah panen dan waktu panen, karena panen ini juga tergantung dari permintaan pasarnya mau kemana. Kalau pasarnya itu ke luar negeri, panennya misalnya jangan terlalu matang, ya, 80% matang misalnya, dan seterusnya untuk penyimpanan. Kemudian waktu panennya, pasca panen, apakah dia akan diturunkan residu pestisidanya dengan, kalau di kelompok tani mempunyai uh, ozon bubble misalnya, ya, dicuci dulu menggunakan ozonisasi sehingga kadar pestisida itu bisa berkurang lebih dari 50%-nya begitu misalnya, dan juga awet dalam penyimpanan itu bisa saja seperti itu, ya. Ada beberapa kelompok tani di Jawa itu diberi bantuan untuk pencucian menggunakan ozon, ya. Teknologi ozon juga dipakai di 10 pesantren itu, di 10 pesantren di Bogor seperti yang sampaikan tadi, itu teknologi ozon yang dihasilkan oleh dosen IPB. Baik, kita akan bahas satu persatu yang saya sampaikan tadi mengenai kunci sukses, ya. Tadi sudah saya rangkum, ya, dalam
satu slide tadi ya. Saya akan diskusi lebih detail lagi adalah kunci sukses yang pertama, penggunaan varietas unggul. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa ada tipe-tipe cabai yang umum. Ya, saya kira yang umum tadi ada cabai besar, cabai keriting, cabai rawit. Cabai rawit juga ada dua, cabai rawit yang hijau untuk makan tahu, cabai rawit yang cabai rawit merah namanya yang pada saat mudanya itu adalah warna kuning ya. Itu adalah cabai rawit setan katanya, kemudian cabai rawit yang sangat pedas ya. Mau yang mana? Dan ini adalah gambaran bagaimana berbagai macam cabai sebetulnya yang lebih dari tiga yang saya sebutkan tadi, bahkan ada 4 spesies ya. Ada spesies yang super pedas, ini ada contohnya spesies yang super pedas, Capsicum sinensis yang seperti jambu air, itu kepedasannya jauh di atas rawit yang terpedas ya. Ini digunakan sudah digunakan di Sulawesi Selatan ya dengan nama varietas lokalnya Katokon. Itu kalau kita gunakan satuan kepedasan sekitar 350.000 sampai 500.000 SHU (sample heat unit). Ini satuan kepedasannya. Kita sebagai ilustrasi untuk cabai rawit pedas tadi, cabai rawit merah adalah 50.000 sampai 100.000 SHU. Nah, jadi cabai super pedas ini belum banyak dibudidayakan di tempat lain, sehingga barangkali tidak akan digunakan di lokasi petani-petani yang sekarang hadir ya. Jadi yang utama tadi adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit anum, cabai rawit protesan, cabai rawit anum, cabai rawit hijau itu untuk makan tahu. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bisa dimakan segar. Cabai rawit merah itu adalah untuk industri, untuk horeca ya, hotel, restoran dan kafe ya, untuk pecel lele ya, untuk industri saus itu adalah cabai rawit merah, cabai rawit yang sering menyebabkan fluktuasi harga. Nah, setelah menentukan tipe mana yang akan ditanam, ya berikutnya varietas apa yang akan digunakan. Ya, varietas apa yang akan digunakan? Ada lebih dari 300 varietas yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Cabai besar 127 varietas, cabai keriting 121 varietas, cabai rawit 59 varietas, paprika 9 varietas. Ini sampai tahun 2021. Jadi kalau sekarang kemungkinan sudah lebih dari ini varietasnya. Sehingga banyak sekali sesungguhnya. Sehingga kita maunya yang mana silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak varietas yang sudah dirilis tapi belum tentu bisa bagus di lokasi kita, belum tentu bisa beradaptasi baik di lahan petani di kita. Sehingga perlu diuji coba dulu kalau ada varietas yang baru diintroduksikan cocok atau tidak ya. Beberapa contoh yang banyak digunakan untuk cabai besar itu ada sekarang cabai besar hibrida ya, Baja F1. Ini potensi produktivitasnya 25 sampai 29 ton per hektar. Ini tipe varietasnya adalah hibrida dari Panamera. Ini relatif tahan terhadap penyakit layobakteri dan agak tahan ke virus. Daya adaptasinya cukup bagus, dataran rendah dan hingga dataran tinggi, sehingga saya kira cocok di desa Sidamuli ini ya untuk cabai besar. Nah, IPB mempunyai varietas non hibrida. Varietas hibrida juga ada namanya Reisa. Ini varietas non hibrida yang punya produktivitas mendekati cabai hibrida. Ya, ini kita beri nama cabai besar Anis IPB. Ya, produktivitasnya 16 ton per hektar ya. Harga harga benih kalau untuk yang non hibrida itu adalah lebih murah dibandingkan dengan cabai varietas hibrida. Kemudian kalau menggunakan cabai keriting, ini adalah varietas yang lama sungguhnya. Sekarang ada lado, ada beberapa varietas hibrida yang banyak saya kira di beredar.
Ya, ini cabai PM99 yang dulu namanya TM99. IPB ini mengeluarkan satu varietas keriting namanya Neno IPB dan juga Pesona IPB. Sebetulnya punya potensi cukup besar 13 sampai 20 ton per hektar dan ini adalah varietas non hibrida sehingga biaya benihnya relatif murah dibandingkan dengan hibrida ya. Dengan bentuk yang dan ukuran yang sesuai ya dengan preferensi konsumen. Kemudian dari kapsikum anum atau cabai rawit anum ini ada Jenny di bintang Asia, ini varietas non hibrida, adaptasi cukup bagus, potensi hasilnya juga cukup bagus. Ya ini biasa digunakan petani Jenny atau bara sama itu yang non hibrida ya. Nah, sementara yang cabai rawit yang umum untuk cabai rawit merah sekarang dipakai adalah Ori 212. Ini harga jualnya cukup bagus, relatif tahan terhadap begomovirus ya. Meskipun terserang dia tetap berproduksi, kemudian produktivitasnya bisa tinggi 23 sampai 28 ton. Nah, ini yang dipakai varietas ini juga dipakai di 10 pesantren ya. Ori 212 ini ya. Varietas ini adalah varietas non hibrida sehingga benihnya tidak terlalu mahal. Nah, IPB ini ada varietas Bonita IPB ya, varietas Bonita IPB ini juga digunakan di 10 pesantren tadi, relatif tahan terhadap cekaman lingkungan, utamanya adalah toleran terhadap begomovirus ya, meskipun terserang rawit Bonita ini tetap berproduksi ya di beberapa petani, ini pengalamannya demikian. Contohnya adalah di Temanggung itu walaupun terserang virus ya tetap bagus produksinya, kemudian di Garut juga demikian, di Lampung ya, di Bali, nah ini di Bogor juga berdasarkan penelitian mahasiswa produktivitasnya relatif bagus, kita beri nama cabai rawit Bonita IPB. Kemudian ada juga cabai Vera, jadi ukuran dan bentuknya berbeda ya. Kalau tadi yang Bonita adalah mirip 212 ya, cabai peruntul ya. Nah, kalau Vera ini relatif panjang. Saya sampaikan tadi pemilihan varietas juga harus berdasarkan preferensi konsumen. Pemilihan varietas harus berdasarkan apa laku atau tidak di pasar setempat ya, atau tergantung dari industrinya atau pasar pemesannya ya, bisa industri atau pedagang besar maunya tipe yang seperti apa, maunya bentuk yang seperti apa, lalu kita sesuaikan dengan deskripsi varietas yang akan dipakai ya. Jadi bisa saja varietas-varietas tertentu yang di tempat lain tidak terlalu diminati, tapi di tempat Bapak Ibu sekalian itu diminati. Nah, selain daripada varietas-varietas yang saya sampaikan tadi, saya katakan tadi ada lebih dari 300 varietas, Bapak Ibu juga bisa eksplor, siapa tahu ada varietas-varietas lokal seperti yang dilakukan oleh Julitani tadi di Sumatera Utara. Mereka mencari varietas sendiri dari mereka sendiri ya, yang ternyata bagus karena varietas lokal ya, memang mereka sudah beradaptasi di situ. Nah, jadi bisa saja Bapak Ibu mempunyai preferensi, mempunyai sumber daya genetik lokal yang memang sudah turun-temurun dipakai. Saya kira itu juga kalau ada sangat baik, karena biasanya mereka sudah beradaptasi dengan baik di lingkungan tersebut ya. Jadi ketika diidentifikasi maka nanti mudah-mudahan bisa dibantu oleh pemerintah daerah ya, BPSB misalnya, untuk merilis varietas lokal tersebut. Beberapa saya jumpai ya, kelompok-kelompok tani itu memberdayakan varietas-varietas lokal mereka sendiri sampai mereka merilis ya, dibantu oleh pemerintah daerah dan juga mengkomersialkan benihnya ya. Bapak Ibu sekalian, jadi pemilihan varietas ini adalah kunci sukses yang pertama dan utama. Kita dalam hal pengendalian hama dan penyakit pun juga demikian ya, tidak bisa
kita mengandalkan hanya menggunakan obat-obatan dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit. Kita awali dengan penggunaan varietas unggul. Harus menggunakan varietas unggul terlebih dahulu, baru kemudian dilengkapi dengan teknologi budidaya lainnya agar bisa terhindar dari serangan hama dan penyakit. Jadi jangan diremehkan varietas unggul itu. Varietas unggul itu adalah kunci sukses yang utama. Ya, kira-kira akan menggunakan varietas mana yang tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, dan juga produknya diminati oleh pasar. Ya, sekali lagi varietas seperti apa yang akan dipakai silakan didiskusikan di kelompok tani. Kalau di pasar lelang Jogja mereka menentukan hanya 2 varietas saja. Satu varietas cabai rawit ori, satu lagi menggunakan cabai keriting twist ya. Cabai keriting. Jadi hanya 2 itu saja. Seluruh petani yang ada di sana menggunakan 2 varietas tersebut. Boleh petani-petani yang lain menggunakan varietas yang lain yang agak berbeda, tapi harganya agak berbeda nantinya. Sehingga kekuatan kelompok tani itu menjadi luar biasa karena bisa juga menentukan harga di situ, dan seluruh anggota kelompok tani ini mengikuti dan sepakat gitu dengan membentuk kesepakatan tersebut untuk menentukan varietas apa yang dipakai berdasarkan pengalaman, berdasarkan percobaan sederhana, dan berdasarkan diskusi di dalam kelompok. Nah, itu adalah kunci sukses yang pertama. Kunci sukses yang kedua, setelah varietas itu kita tentukan, ya, maka membibitkan. Pembibitan ini adalah kunci penting. Bibit harus bagus, tidak boleh terserang hama, tidak boleh terserang penyakit, tidak boleh membawa hama dan penyakit dari pembibitan ke lahan. Sehingga pembibitan ini harus clear, harus bersih, harus betul-betul terjaga dari serangan hama dan penyakit. Sekali lagi, jangan membawa hama dan penyakit dari pembibitan ke lahan dengan harapan berharap nanti dia sembuh di lahan. Jangan. Tidak bisa seperti itu. Sejak dari pembibitan sudah ada pencegahan, tidak boleh ada serangan hama dan penyakit. Nah, bibit harus subur, harus dipelihara dengan baik, disiapkan medianya dengan baik. Biasanya media yang dipakai adalah tanah halus diayak lalu dicampur pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Pupuk kandangnya sudah betul-betul sudah difermentasi, sudah bagus ya. Jadi bisa ditambahkan NPK 1616 sebanyak 3 gram per liter tanah ya. Jadi setengah sendok teh per liter tanah, kemudian dicampur rata lalu diaduk, dimasukkan ke dalam tray atau dimasukkan ke dalam wadah semai yang lainnya. Jangan menyemai langsung di tanah. Menggunakan tray bagus. Tray itu bisa digunakan berkali-kali. Menggunakan polybag kecil bisa. Menggunakan tempat yang dibuat juga bagus. Misalnya dari bungkus es bisa. Dari daun pisang bisa. Yang terpenting adalah tidak ada proses pencabutan, karena proses pencabutan dari lahan langsung ditanam di tanah itu akan menyebabkan putusnya perakaran dan akan menyebabkan dia terhambat dalam perkembangan pada saat ditanam, dan juga kemungkinan akan masuk hama dan penyakit melalui pelukaan, sehingga tidak dianjurkan untuk mencabut. Gunakan tray atau alat atau wadah semai lainnya. Ya, ini tray semai, lalu kemudian media semai dimasukkan, kemudian dibuat lubang tanamnya, bisa menyemai 1 atau 2 benih per lubang. Ya, kalau benihnya benih yang relatif murah bisa 2 benih per lubang, dan jangan lupa disiram. Ya, siram pagi setiap hari atau pagi sore kalau misalnya cuaca lagi kurang baik atau terlalu panas. Biasanya umur seminggu sudah mulai ada yang keluar, sudah mulai ada yang
apa namanya berkecambah sampai umur 2 minggu biasanya ya ditunggu ya, kadang-kadang ada yang 10 hari, kadang yang 2 minggu. Tapi ada juga petani yang beri perlakuan khusus, itu bagus saya kira, direndam terlebih dahulu ya, menggunakan air hangat benihnya, kemudian direndam dengan fungisida bagus agar dia tidak terserang penyakit, atau juga difermentasi dulu selama 3 hari. Nah, ada juga petani yang seperti itu, dimasukkan ke dalam kain basah, kemudian diperam dulu ya. Kalau petani di Hiung, ada cabai hiung itu di Kalimantan ya, petani-petani yang produksi hiung itu ada petani-petani yang memproduksi bibitnya, itu dimasukkan dulu ke dalam karung goni panas, karung goni hangat maksud saya, karung goni, kemudian dibasahi, dimasukkan benihnya, kemudian 3 hari 4 hari kemudian itu dia sudah mulai ada yang keluar akarnya ya, itu yang kemudian diambil satu persatu, dimasukkan atau diletakkan ke media tanam ya, mereka menggunakan media campuran tertentu lalu kemudian dikepal begitu ya, itu untuk menanam. Jadi kearifan lokal silakan mau yang seperti apa, tapi yang terpenting adalah bibit tidak dicabut ya, dari kalau misalnya ingin nanti memindahkan atau menanam, memindahkan ke lahan, tidak dicabut. Nah, kemudian selama di pembibitan ini perlu dilakukan pemeliharaan bibit. Ya, pemeliharaan bibit ini penyiraman ya, sehari sekali atau sehari 2 kali tergantung ukuran bibit. Kalau ukuran bibit sudah lebih dari sebulan, 2 kali seminggu ya. Jadi agak banyak dia menyerap air. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kendalikan hama dan penyakit ya. Jadi menyiramnya, kemudian dikendalikan hama dan penyakitnya, apakah itu menggunakan bahan insektisida misalnya Demolis ya, abamectin untuk mencegah ya serangan, atau menggunakan insektisida yang lain. Kemudian diberikan pemupukan misalnya dengan Gandasil D dengan konsentrasi 2 gram per liter seminggu 2 kali ya, menggunakan Gandasil D. Bisa menggunakan AB mix juga bisa ya, atau NPK juga bisa kalau menggunakan NPK, tapi yang jelas harus tetap dipupuk, bisa 2 kali seminggu pemupukan tersebut dan penyiraman. Pengendalian hama dan penyakit menjadi sangat penting di pembibitan. Sekali lagi, pembibitan harus bebas hama dan penyakit. Ya, kalau ada serangan, maka harus segera dikendalikan. Misalnya ini serangan busuk akar, busuk ini kalau sudah mulai ada serangan seperti ini, ada kemungkinan dia terserang rebah kecambah atau rhizoctonia atau antraknosa atau phytophthora ya, mana? Ya, ada kemungkinan itu. Dan kalau ada 1-2 yang terserang, maka harus segera dicabut dan dibuang medianya, yang lain harus segera dikendalikan, bibit-bibit yang lain harus segera diantisipasi, jangan sampai serangan meluas ya, itu serangan penyakit, dan jangan sampai membawa penyakit ke lahan, karena kalau sudah dibawa ke lahan nanti lahannya terinvestasi penyakit, akan sulit untuk dikendalikan dan sulit nanti untuk menghilangkan penyakit dari lahan. Di pembibitan tidak boleh ada penyakit. Kemudian setiap hari dikontrol apakah ada hama atau tidak. Ini adalah contoh serangan hama di pembibitan. Apakah itu tungau, trips, apit, atau kutu kebul. Ini contoh di gambar adalah serangan tungau. Ya, jadi kalau misalnya daunnya sudah menggulung ke atas, daunnya sudah menggulung ke bawah, daunnya sudah berwarna coklat tua, tidak hijau lagi, maka ada kemungkinan serangan trips, tungau, apit, atau kutu kebul. Kalau daunnya seperti di layar ini adalah tungau. Ya, kalau misalnya dia melengkung ke atas, daun mudanya tidak segar, ya agak kecoklatan, melengkung ke atas, itu adalah trips. Ya, semua harus dikendalikan. Biasanya kita perlu kendalikan menggunakan bahan aktif abamectin misalnya Demolis,
atau juga menggunakan yang lain. Kalau misalnya akan menggunakan pestisida nabati, silakan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di pesantren itu tidak boleh menggunakan insektisida atau pestisida buatan. Di pesantren menggunakan 10 pesantren tersebut menggunakan pestisida nabati, yaitu campuran dari serai, laos, bawang putih, kemudian cabai, ya, itu disemprot setiap hari untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Ya, sekali lagi setiap hari harus dikontrol dan tidak boleh ada hama di pembibitan. Ya, ini kalau misalnya tidak bisa dikendalikan menggunakan satu pestisida tertentu, maka harus segera diganti. Karena biasanya kalau sudah diberi pestisida, harusnya responnya bagus, harusnya dia sembuh. Kalau tidak sembuh, harus dicari alternatif. Sudah di off ya. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita kendalikan, misalnya ada serangan nih, kalau sudah kita kendalikan dalam waktu 3 hari tidak sembuh, harus dievaluasi. Mengapa? Apakah konsentrasinya terlalu rendah? Ataukah memang tidak cocok? Seharusnya setelah seminggu diaplikasikan harus sudah berespon, ya. Bibit harus sudah segar, sudah bagus, sudah mulai hijau. Kalau dia tidak berespon, ganti. Jangan gunakan itu, berarti nggak cocok. Ya, jangan digunakan terus-menerus, itu nanti biaya tambah banyak, dia tidak sembuh, ya, tidak cocok berarti. Ya. Jadi seminggu setelah aplikasi itu harusnya sudah mulai terlihat daun mudanya hijau lagi atau tidak. Kalau daun mudanya tidak hijau juga berarti masih ada hama di bawah daun. Nyemprotnya juga harus di bawah daun ya Bapak-bapak sekalian, jangan hanya di atas. Kalau menyemprot harus di bawah daun. Ya. Jadi kalau tindakan pencegahan itu bisa seminggu sekali, kalau misalnya sudah ada serangan maka harus lebih intens, bisa 2 kali seminggu. Tapi sesungguhnya penggunaan pestisida itu belakangan saja kalau diperlukan, tapi kalau misalnya bisa dikendalikan tanpa pestisida itu bagus. Ya. Nah, jadi bibit yang bagus itu umur 5 minggu harusnya sudah siap tanam. Tapi kalau misalnya daunnya masih 4, ya belum terlihat bahwa dia siap pindah, maka kita undur sampai umur 6 minggu. Ya, indikator bahwa bibit siap dipindahkan ke lahan adalah ketika kita angkat bibitnya, media tanamnya terangkat, akar tidak putus. Kalau akarnya masih putus ketika bibit itu diangkat, berarti belum siap tempur dia di lapangan. Tunggu sampai akar siap, ya. Sekali lagi, kalau bibitnya kita angkat lepas maksud saya kalau bibitnya kita angkat ternyata ada akar yang putus, medianya lepas, ya, maka berarti belum siap pindah tanam. Tapi kalau kita ambil dari tray, ambil dari tempatnya itu dia media tanamnya langsung terikut ke bibitnya, tidak ada yang putus, maka berarti sudah siap pindah tanam. Ya, jangan memindahkan bibit yang terlalu muda karena dia nanti akan mendapatkan deraan lingkungan yang lebih besar di lahan. Jadi bibit harus tepat. Jangan pula terlalu tua, karena kalau terlalu tua ini responnya akan relatif lambat. Jadi harus pas, bisa 5 minggu, bisa 6 minggu umur bibit. Ciri-ciri bibit yang sehat adalah tidak ada serangan hama, tidak ada serangan penyakit, daun hijau tua, bagus. Ukuran bagus dan normal. Ya. Nah, di beberapa tempat ada industri transplant ya. Jadi kalau misalnya kelompok taninya sudah relatif maju, maka tidak perlu lagi kita membibitkan sendiri. Ada kelompok tani yang memang spesial membibitkan di Temanggung misalnya. Ada petani yang memang kerjaannya adalah menyediakan bibit. Kita tinggal pesan saja mau varietas apa. Kalau benihnya kita sediakan, harga relatif murah.
Kalau benihnya dari dia ada harganya, tapi menurut saya akan lebih baik kalau kita menitipkan membuat bibit di kelompok di petani petani yang memang sudah biasa memproduksi bibit ya. Karena kalau kita membibitkan sendiri banyak masalah, biasanya kita harus betul-betul telaten. Kalau misalnya kita nitip pembuatan bibit, maka semua bisa bibit akan sehat dan karena memang dia sudah terbiasa. Ini ada beberapa tempat saya lihat, sekali lagi itu ada di Temanggung, di Lampung juga ada gitu ya, di Jawa Timur juga ada gitu ya, di Kalimantan juga ada. Nah, jadi kalau misalnya kelompok tani ini nantinya akan menjadi kelompok tani yang mempunyai anggota yang cukup banyak, maka perlu ada anggota yang memang ya dikhususkan dalam penyediaan bibit. Nah, jadi kunci sukses yang kedua adalah menghasilkan bibit yang baik, yang tidak terserang hama dan penyakit, bibit sehat, subur, dan memang cukup umur. Ya. Kalau itu bisa terpenuhi, maka akan besar harapan budidayanya berhasil. Varietas, bibitnya bagus. 2. Kunci sukses yang ketiga adalah lokasi. Lokasi yang baik adalah lokasi yang bekas sawah memang. Tidak pernah ditanami cabai sebelumnya. Kalau pernah ditanami cabai, maka perlu adanya rotasi dengan tanaman yang bukan tanaman cabai, bukan tanaman yang satu famili dengan cabai. Jadi ditanami dengan jagung misalnya, ditanami dengan kacang misalnya. Jadi harus ada jeda waktu dulu. Dan ini harus bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Di Bengkulu, di Padang, ya, di beberapa tempat ini mereka, di mana lagi saya kemarin, di beberapa tempat mereka menyepakati kira-kira kapan nanam dan kapan tidak menanam. Ya, mereka tidak mau itu. Oh ya, di Aceh kemarin saya memberikan pelatihan juga di Aceh. Mereka ada jadwal tanam dan jadwal panen. Kalau tidak pada jadwal tersebut mereka tidak mau, dan ini diarahkan oleh pemerintah daerah. Tidak boleh nanam di bulan ini karena nanti akan susah mengendalikan hama dan penyakitnya. Hama dan penyakit tidak hilang-hilang dari lahan. Ini yang terjadi di seluruh Pulau Jawa ini karena tidak pernah hilang cabai di lahan. Jadi hama dan penyakit tetap ada. Kemudian curah hujan cukup, ya waktu-waktu terutama pada saat vegetatif harus diatur sedemikian rupa agar curah hujan cukup. Kalau curah hujan terlalu banyak maka harus diantisipasi agar drainasenya diperhatikan, ya. Kemudian juga harus diperhatikan kelembapan tanahnya agar jangan sampai menjadi sarang penyakit, ya. Dan tidak berdekatan dengan penyebab inang, misalnya bersihkan gulma yang sakit. Nah ini babadotan harusnya warnanya hijau. Kalau ada babadotan warna kuning berarti kena virus. Kalau ada kacang hias warna daunnya kuning berarti kena virus. Semua putri malu harusnya hijau. Kalau dia kuning kena virus. Kalau ada kacang panjang yang kuning berarti kena virus. Semua tanaman-tanaman yang ada virusnya itu harus dibuang di lahan kita maupun di lahan tetangga kita. Tidak boleh, karena kalaupun kita dibuang di lahan kita, kalau ada di lahan tetangga kita, dia akan menular dengan cepat. Ini contohnya, cabai terserang keriting kuning, terong juga terserang keriting kuning, dan ini adalah kacang panjang. Kacang panjang, kacang tunggak juga sudah mulai terserang keriting kuning yang namanya begomovirus. Dan ini bisa menular ke cabai kita. Sehingga betul-betul harus terbebas lahan kita dari virus ini. Ya. Itu kunci sukses yang ketiga. Lahan harus betul-betul diperhatikan, ya. Sumber airnya bagaimana, apakah irigasi teknis, irigasi tetes, atau curah hujan, atau menggunakan pompa. Ya.
menggunakan apa kita. Kalau mengandalkan hujan, maka kita harus bermain-main dengan waktu yang hujannya masih cukup, ya. Kalau akan menggunakan pompa, maka kita harus tahu sumber airnya di mana, ya. Kalau kita akan menggunakan irigasi dari teknis, maka irigasinya harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kekurangan air pada masanya. Itu kunci sukses yang ketiga. Kunci sukses yang keempat adalah persiapan dan pengolahan lahan. Kita membajak, kemudian merotari, menggemburkan, ya ini adalah pengolahan lahan. Jadi harus dibuat bedengan, ya. Tinggi bedengan itu 20 sampai 30 cm, panjang bedeng bisa 10 meter atau lebih sedikit, lebarnya maksimum 1 meter karena biasanya menggunakan mulsa plastik yang 1,2, ya. Nah, kemudian lahan betul-betul harus disiapkan dengan baik. Nah, berikutnya adalah penggunaan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Ini saya sangat tekankan, sangat anjurkan, penting kita melakukan fermentasi pada pupuk kandang. Dibuat menjadi bokasi. Berikan Trico-G untuk Trichoderma. Berikan E4, karena E4 sudah mengandung bakteri yang lengkap. Ada bakteri pelarut fosfat, ada bakteri untuk mengikat N dari udara, ada macam-macam bakteri. Kalau tidak menggunakan E4, bisa menggunakan mikroorganisme yang lain yang Bapak Ibu sudah ketahui, yang sudah dikenal, yang sudah memang sudah diyakini betul sesuai dengan, karena bermain-main dengan bakteri ini harus hati-hati, jangan sampai zong isinya, ya. Kita beli larutannya tapi bakteri atau mikroorganisme sudah mati semua. Nah, jadi jangan sampai salah, ya. Yang mudah diakses ini adalah E4 sampai saat ini, ya. Tambahkan 1 kilogram Trico-G, 1 liter E4 dan 250 gram gula, bisa gula merah, gula pasir, tetes tebu, ya. Ya, molase, ya. Ini dilarutkan dalam 50 liter air untuk 1 ton pupuk kandang, ya. Jadi disiapkan satu tempat, kemudian untuk mengolah ini dulu, ya, di 1 ton misalnya untuk satu botol E4 untuk 1 ton. Jadi disiramkan 50 liter air ini secara merata, tutup dengan terpal, balik setiap minggu, diamkan 20 sampai 30 hari, maka pupuk bogasi siap digunakan. Dia mengandung bakteri yang bisa menekan bakteri yang lain. Trico-G itu bisa mengurangi serangan dari antraknosa, ya, bisa menekan aktivitas bakteri yang merugikan lainnya. Sekali lagi, penggunaan bakteri menguntungkan ini sekarang sudah tren, ya, sudah banyak dipakai, sehingga sangat saya anjurkan untuk menggunakannya. Jangan sampai hanya menggunakan pupuk kandang saja tanpa difermentasi. Memang pupuk kandang saja sudah ada bakteri pengolahnya, tapi itu tidak cukup, ya. Tidak cukup, harus ditambah lagi dengan mikroorganisme yang lain. Jadi bisa dihitung kalau 1 ton itu kandangnya itu sekian. Kalau misalnya ternyata lahannya perlu misalnya 10 ton, 20 ton gitu, ya, misalnya, ya, silakan dihitung, karena hitungannya adalah satu tanaman 1 kilo misalnya minimal, ya, 1 kilo sampai 1,5. Jadi kalau tanamannya mempunyai berapa, 20.000 tanaman, 20.000 berarti 20 ton, ya, 1 hektar, ya. Nah, ini harus ada pengolahan, tempat pengolahan pupuk kandang sendiri, tempat pengolahan bokasi, ya, bikin, ya. Nah, kemudian di lahan itu diberikan tadi bokasi tadi saya katakan 1,5 kilo, 1 kilo boleh, 1 kilo sampai 1,5 kilo. Jadi kalau sudah 1,5 kilo per lubang, berarti kalau 20.000 perlu 30 ton, ya. Yang paling bagus sesungguhnya adalah pupuk kandang dari ayam kalau ada, karena
Haranya biasanya lebih lengkap, lebih banyak, lebih kaya, ya. Pupuk kandang ayam. Tapi kalau tidak bisa kambing atau sapi. Kalau ada prioritasnya adalah pupuk kandang ayam, kemudian sapi dan atau kambing, ya. Tapi harus difermentasi. Kemudian berikan itu di lahan, bisa dalam lubang-lubang tanam yang nanti akan digunakan, bisa juga diaduk. Tapi kalau diaduk memerlukan lebih banyak pupuk kandang, ya. Kalau misalnya akan hanya di lubang tanam saja, silakan diperkirakan kira-kira dengan jarak tanam 50 kali 50, maka pupuk kandangnya ada di lubang tanam, ya. Kalau pH-nya, kalau lahannya terlalu asam, bisa dicek keasamannya. Kalau pH-nya terlalu rendah, maka perlu diberi pupuk kapur 2 ton per hektar, ya, 1 bulan sebelum tanam. Dan tadi saya katakan lahan bisa juga disemprot dengan trikoge 2 sendok makan dalam 1 liter air, semprot dengan trikoge untuk menekan mikroorganisme lain yang merugikan, ya. Kemudian berikan pupuk dasar urea TSP KCl dengan perbandingan 1:1 sebanyak 700 kg per hektar atau 200 gram tiap meter persegi. Ini adalah pupuk dasar. Sebar dan aduk merata di bedengan. Ya, jadi ada pupuk dasar urea TSP dan KCl atau NPK. Mau NPK mana silakan, 16 itu bagus, ya. Pakai Ponska atau Mutiara. Kalau Ponska saya katakan berarti kapurnya harus agak lebih banyak tadi. Kemudian diratakan, siram dengan air agar pupuk tersebut larut, baru kemudian dipasang mulsanya, ya. Mulsa plastik hitam perak. Silakan, ini cara memasang mulsanya. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana cara memasang mulsa yang baik, ya. Yang jelas kalau misalnya lahannya banyak angin harus kuat, ya. Kalau jarak antar satu ini dengan apa namanya, satu pasak dengan pasak yang lain harus agak lebih rapat, ya, menggunakan bambu segar yang dipukul sehingga dia bisa merupakan jadi pasak, ya. Harus betul-betul mulus lahannya, baru bisa dipasangi mulsa agar mulsanya tidak rusak, agar mulsanya tidak robek. Lalu kemudian dilubangi, bisa menggunakan kaleng yang berlubang seperti ini, bisa pesan di tukang las, ya, atau ada juga sekarang alat pelubang, ya, yang beli di online gitu, dengan jarak tanam 50 kali 50 itu yang umum, atau 50 kali 60 kalau misalnya lahannya subur, 50 kali 60, ya. 50 kali 50 itu yang umum, 50 kali 60 kalau lahannya subur, ya. Jarak antar baris itu 50, dalam baris bisa 50, bisa 60. Lubangi, cara melubanginya adalah jam 11 atau jam 12 siang agar cahaya sedang terik sehingga mudah untuk lubangi, ya. Memasang mulsa itu harus juga siang karena nanti jangan sampai kendor. Lalu kemudian penanaman dan pengajiran. Ini bisa menggunakan ajir bambu yang tergantung, kalau cabai rawit kemungkinan 1,5 atau setidaknya 1,2, ya, tingginya, ya. Jadi tanam pada sore hari, jangan lupa bibitnya disiram terlebih dahulu agar tidak stres, ya. Kemudian pada saat penanaman ini biasanya kita sudah mulai berikan pupuk kocor, ya Bapak Ibu sekalian, untuk menstimulasi perakaran agar akar itu langsung berinteraksi dengan agar akar aktif, gitu, namanya starter solution. Bisa menggunakan NPK, ya, NPK 2-3 gram per liter, dilarutkan lalu dikocorkan, disiram dengan pupuk pada saat setelah penanaman, kemudian pengajiran, dan kemudian diikat, ya, diajir. Itu kunci sukses yang keempat, ya. Ada 3 lagi, Bapak Ibu sekalian. Kunci sukses yang kelima adalah pemupukan dan pemeliharaan, ya. Bisa menggunakan NPK Mutiara plus Gandasil. NPK misalnya 5 gram, ya. 5 gram, 3-5 gram per liter, ya. Tambah Gandasil, misalnya Gandasil D atau daun yang lain itu 1-2 gram per liter, ya. Dikocorkan setiap minggu. Ya, kalau menggunakan AB mix maka dikocorkan minimal 2 kali seminggu. Ya, kalau AB mix gunakan konsentrasi 1000 ppm. Ya,
agar pas dikocorkan 2 kali seminggu. Kalau menggunakan NPK plus Gandasil biasanya seminggu sekali. Nah, ini di NPK Mutiara konsentrasi 5 sendok makan per ember 1 sendok Gandasil D. Lalu kemudian pada saat Gandasil D itu pada saat masa vegetatif, mulai dari penanaman sampai dia berbuah itu atau mulai berbunga itu Gandasil D. Kalau sudah mulai berbunga dan berbuah maka Gandasil D diganti dengan Gandasil B. Diberikan 250 mili per tanaman, 1 gelas aqua per tanaman, 1 kali per minggu. Ya. Nah, kalau menggunakan AB mix menggunakan 1000 ppm. 1000 ppm itu adalah 5 ml larut A dan 5 ml B larutan stok dibuat terlebih dahulu AB mix khusus cabai. Ini sudah lengkap di situ unsur haranya ada 16 unsur hara ya. Kebetulan di pesantren juga menggunakan AB mix platinum khusus cabai ini ya, sehingga tidak menggunakan hara lainnya di situ. Aplikasinya 2 kali seminggu sebanyak 250 ml per air atau 1 gelas aqua per tanaman. Ya. Nah, pemeliharaan yang lain, saya kira pemupukan tadi silakan ini ya. Macam-macam yang dilakukan juga oleh petani, kadang-kadang pupuk kocor NPK ditambah dengan kotoran sapi yang sudah fermentasi tadi, macam-macam dilakukan, itu nggak masalah, silakan mau yang mana, yang penting adalah pemeliharaan dengan pemupukan harus dilakukan. Yang berikutnya adalah pengairan ya. Ini ada irigasi tetes, contoh irigasi tetes di Yogyakarta ya, ini Mina Cabe, ini contoh di Yogyakarta juga, silakan ya. Kalau akan menggunakan irigasi tetes kalau irigasi tetes kita lebih terkontrol ya sumber airnya. Jadi meski kita tidak tergantung dengan cuaca, bisa pada saat musim kemarau bisa bertanam juga ya dengan air yang cukup. Saya kira ini contoh terkontrol irigasi tetes terkontrol di penelitian kami ya di pot ini penanaman. Lalu penyiraman dan pemupukan dikontrol menggunakan timer ya untuk agar dia sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, kemudian untuk cabai besar biasanya ada pewiwilan. Cabai rawit petani ada beberapa juga yang tidak mewiwil ya, karena cabangnya masih tetap produktif. Tapi kalau cabai besar biasanya diwiwil dan kemudian diikat ke ajir agar dia tidak rebah ya. Nah, jadi itu dilakukan pemeliharaan dengan baik ya sampai dia berbuah berbunga 1 bulan ya, umur 2 bulan sudah mulai terlihat buahnya. Itu kunci sukses yang kelima ya, pemeliharaan nutrisi. Pembelian nutrisi itu menjadi sangat penting. Kunci sukses yang keenam adalah yang tidak kalah pentingnya, pengendalian organisme pengganggu tanaman ya. Bisa kita kendalikan dulu untuk pencegahan ya, seminggu sekali ya, demolis misalnya kurakron. Kalau misalnya ini diganti-ganti antara yang berbahan abamectin dengan yang berbahan aktif lainnya, misalnya berbahan imidaclorid. Imidaclorid itu memvento energi dari Bayer ya. Jadi mohon tidak menggunakan satu saja karena khawatir akan kebal ya, ininya hamanya akan kebal terhadap insektisida. Ini andal untuk pencegahan ya sekalian, karena memang pada cabai itu kalau berdasarkan ambang, kalau trips itu tidak bisa ada ambang ya, dia membawa virus ya. Apit juga demikian, dia akan membawa virus. Semua hama-hama pada cabai itu membawa virus, sehingga akan sulit kita menentukan ambang batasnya minimalnya, karena 1 atau 2 saja yang ada di tanaman dia akan membawa virus. Nah, ini adalah hama yang utama. Ada aphids, ada trip, ada lalat buah, kutu putih, tungau, dan kutu kebul. Ini hama penting yang 6 ini yang utama. Ya. Trips ini pada saat musim kemarau dia akan merajalela, akan serangan hebat ya. Yang penyebabnya adalah Trips parvispinus misalnya. Dia menghisap cairan daun muda sehingga daun mudanya mengeriting ke atas dan warna menjadi tidak hijau, menimbulkan bercak keperakan pada daun ya, di bawah daunnya bisa terlihat, dan kemudian dia membawa vektor virus ya. Vektor virus dia bersembunyi di dalam bunga, sehingga penyemprotan trips ini dilakukan ketika bunga sudah mekar, mungkin di atas jam 8, bagus kalau jam 9, jam 10, agar akses kalau misalnya akan nyemprot ini bisa masuk ke dalam bunga ya.
Nah, ini kalau kita lihat trips yang ada di bunga ini sudah banyak sekali ya. Ini sudah sulit ini dikendalikan, sehingga secara bergantian biasanya kita gunakan bahan aktif abamectin dan bahan aktif imidacloprid ya, selang-seling ya. Nah, dua bahan aktif ini jangan pakai abamectin saja, jangan pakai imidacloprid saja, dia harus selang-seling ya. Trips ini yang menyebabkan produktivitas tanaman produktivitas cabai menjadi sangat terganggu karena dia akan merontokkan bunganya ada tapi tidak menjadi buah ya, dan seterusnya ya. Buahnya ada juga pendek-pendek, kuntet begitu dan seterusnya gitu ya. Dan keritingnya keriting ke atas. Berikutnya adalah apit. Myzus persicae ya, menghisap cairan daun. Nah, dibawa oleh semut. Jadi kalau sudah ada semut di lahan, ada kemungkinan dia membawa aphids. Ini harus segera dikendalikan karena dia akan mengundang embun jelaga sehingga permukaan daunnya akan gelap, akan ada jamur, cindauan. Ya, permukaan daun atas ya. Bawahnya itu ada aphidsnya. Biasanya dibawa oleh semut, tapi kalau jumlah aphidnya sudah banyak per daun, itu dia bisa terbang aphidnya ke tempat lain. Ya. Nah, untuk pengendaliannya biasanya menggunakan insektisida berbahan aktif profenofos. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tungau. Penyebabnya adalah Tarsonemus dan Tetranicus. Ini menghisap cairan muda. Kalau tadi hama trips itu menyebabkan daun melengkung ke atas, hama tungau ini menyebabkan daun melengkung ke bawah. Daun berwarna hijau tua, menimbulkan gejala bintik putih atau kecoklatan pada permukaan daun dan menggulung ke bawah. Dia adalah vektor virus keriting kalau misalnya virusnya sudah ada. Biasanya menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin. Ya. Kutu kebul, ini Bemisia tabaci, ini vektor begomovirus. Jadi virus ini dibawa oleh satu-satunya yang membawa virus adalah kutu kebul. Sehingga kalau ingin terhindar dari virus begomovirus, virus kuning itu, maka kutu kebul harus dikendalikan. Ya. Nah, kalau kutu kebulnya sendiri barangkali menyebabkan kerusakan daun tanpa menyebabkan virus. Tapi kalau dia sudah membawa virus, maka daun akan menjadi kuning semua. Dan ini sudah merata di seluruh Nusantara, ini sudah ada serangan begomovirus. Ya, pengendaliannya dengan bahan aktif profenofos. Ya, kalau ini kurakron ya, merek dagangnya. Kemudian lalat buah, ini penyebabnya Dacus dorsalis, buah busuk dan rontok. Dalam buah ada belatung. Biasanya petani-petani ini menggunakan kapur barus di lahannya, gitu, sehingga menghindarkan dari lalat buah. Ya. Kemudian perangkap kuning juga bisa digunakan, ya, sehingga lalat buah bisa terperangkap di perangkap kuning tersebut. Ulat gerayak ini kadang-kadang juga menyerang ya, kalau sudah ada ini serangannya sangat masif gitu ya, serentak itu ada gitu ya, ini mengendalikan. Nah, jadi itu adalah hama. Penyakit penting itu juga tidak kalah banyaknya, ada 6, Antraknosa, layu bakteri, Fusarium, Phytophthora, keriting kuning, dan rebah kecamba. Ya. Antraknosa ini penyakit pateks. Ini yang penyakit yang sekarang ini pada musim hujan paling banyak menyerang. Ya, penyebabnya adalah Qualitatricum capsicii Clostrides acutatum. Ya, jadi buahnya yang masak itu busuk, yang hijau juga terserang, bahkan Antraknosa juga menyerang batang dan daun. Ya, kalau tanamannya sudah mulai nyatu dan kelembapannya tinggi, serangan akan semakin ganas. Ya, bisa menyebabkan buah habis. Ya. Pengendaliannya adalah mulai dari benih bebas patogen. Benih direndam dengan fungisida sebelum ditanam. Itu adalah mengurangi serangan Antraknosa. Yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan dengan membuang buah-buah yang terserang. Ya, jadi percuma kalau kita melakukan pengendalian menggunakan fungisida, tetapi kalau sumbernya masih tetap ada di dalam buah, itu
ada di lahan itu tidak dikendalikan akan percuma. Jadi bersihkan dulu kalau sudah mulai terserang, kontrol setiap hari kalau misalnya ada dua buah yang terserang per tanaman harus segera dikendalikan agar tidak menyerang, tidak menyebar ke yang lain. Jadi sensus tanaman itu harus dilakukan ya. Kalau ada 1-2 buah yang terserang harus segera dikendalikan, harus segera dibuang, harus segera diambil. Kalau dia dirontok di tanah, harus segera diambil dan jangan dibiarkan di situ, karena itu adalah sumber dia menular ke tempat lain. Kalau dia sudah banyak sekali serangan, maka penyakit antraknosa ini termasuk yang sulit dikendalikan, sehingga harus sejak awal sudah dilakukan sensus agar tidak ada serangan yang mengganas. Kemudian layu fusarium. Layu fusarium ini disebabkan oleh cendawan, Fusarium oxysporum ya. Gejalanya daun memucat, tangkai daun menunduk, tanaman layu, lehen akar berwarna coklat, biasanya mati setelah seminggu setelah serangan. Biasanya lahan terlalu asam. Jadi kalau sejak awal tadi sudah diberikan kapur ya pertanian, maka insya Allah akan terhindar layu fusarium. Fusarium itu biasanya kalau pH-nya kurang dari 5. Ya, jadi fusarium akan mengganas. Jadi pengapuran lahan sebelumnya, kemudian drainase harus bagus, air tidak boleh menggenang, air harus cepat hilang dari lahan, maka fusarium akan hilang. Kalau sudah ada serangan maka segera cabut karena dia tidak selamat ya, dan akan menular ke cabai di sebelahnya. Jangan dibiarkan. Cabut dan dibuang dengan tanah-tanahnya di situ agar sumber dari penyakitnya juga terbuang. Kemudian berikutnya adalah layu bakteri. Layu bakteri ini mirip dengan fusarium, tetapi dia matinya serentak. Kalau sudah mulai layu, langsung mati, tidak ada lagi ampun. Ya kalau tadi fusarium pagi layu, siang bisa segar, besok layu lagi, siang layu, pagi segar, siang layu, sore segar. Nah itu 1 minggu kemudian baru mati. Itu fusarium. Kalau bakteri pagi layu nggak balik-balik lagi. Ya, dia langsung mati. Jadi dia ada kalau dipotong leher batangnya, dicelupkan ke dalam air, ini akan keluar lendir dari batang, itu berarti layu bakteri dan serangannya bisa masif, bisa mematikan. Biasanya layu bakteri ini muncul pada saat buah sudah mulai banyak, mulai berbuah karena dia biasanya menyerang tanaman yang dewasa. Pengairan harus teratur, tidak boleh berlebih, drainase ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai mengendang pada saat musim hujan, dan tanaman harus dicabut kalau mulai ada yang terserang. Dan kalau pentingnya adalah setelah ditanam cabai, tanami komoditas lain yang mampu menekan penyakit ini, misalnya jagung ya atau kacang. Tidak boleh setelah nanam cabai yang terserang layu bakteri yang pernah penyakit layu lalu ditanami lagi dengan cabai pada musim berikutnya, pasti tidak akan selamat cabainya. Berikutnya adalah cyanopora. Ini menyerang daun, kadang-kadang bisa seperti terbakar. Itu atur jarak tanamnya, jarak tanam terlalu rapat biasanya musnahkan bagian tanam yang terinfeksi. Gunakan fungisida. Phytophthora ini sekarang banyak yang menyerang. Ya tiba-tiba dia mati, ya batang coklat, ya dan seterusnya, daun menguning. Bergiliran tanaman tidak hanya dengan cabai tapi harus dengan komunitas lain seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan cabai-cabai lagi. Ya bagus kalau digilir dengan padi sawah sehingga penyakitnya hilang, mati dulu, baru kemudian pada tahun berikutnya ditanam cabai lagi. Tanaman yang terserang segera cabut, segera dikendalikan, segera masukin plastik, benamkan, atau direbus, atau sejauh mungkin dari lahan kita. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling banyak dikeluhkan oleh petani, keriting kuning. Nah, tadi sudah saya sampaikan, keriting kuning itu dibawa oleh begomovirus, ya. Dia tidak bisa bergerak virusnya kalau tidak dibawa. Satu-satunya hama yang membawa begomovirus itu adalah kutu kebul. Ya, jadi kutu kebul harus dikendalikan dari lahan, jangan sampai dia. Tapi yang penting adalah inangnya. Di lahan tidak boleh ada bekas cabai yang lagi sakit, tidak boleh ada tanaman gulma yang sakit.
kuning, tidak boleh ada cabai tetangga yang sakit karena akan menular ke kita. Sanitasi lahan menjadi sangat penting karena kalau sudah terserang virus tidak ada obatnya, ya. Kalau sejak awal sudah terserang, misalnya bibit umur 2 minggu di lahan sudah terserang, maka sebaiknya dicabut agar dia tidak menjadi inang yang lain. Tapi kalau sudah lebih dari 50% terserang, tidak bisa lagi dicabut. Alternatifnya memang harus menggunakan varietas yang minimal toleran. Kalau tidak ada yang tahan minimal toleran, sehingga meskipun terserang virus masih tetap berproduksi. Ya. Nah ini virus-virusnya beda-beda. Yang penting semuanya kuning. Kadang-kadang dalam satu lahan juga macam-macam. Ada yang kuningnya cerah, ada yang kuning belang-belang, ada kuning kerupuk, ada kuning macam-macam. Ya. Nah, kalau sudah terserang virus ini maka akan susah. Kalau terserang virusnya sejak dari kecil maka akan susah untuk berproduksi. Itu kunci sukses yang keenam. Kunci sukses yang terakhir, waktu saya sebetulnya 35 menit ya, Mas Naval ya. Ini sudah hampir 1 jam. Ya, kunci sukses yang ketujuh adalah panen dan pasca panen. Nah ini, jadi ada yang panen warna hijau atau warna putih, ada panen warna merah kalau birawit, kalau untuk cabai keriting mana? Tergantung pasarnya mau yang mana, ya. Tidak boleh melakukan penyemprotan pada saat menjelang panen, ya wadah serapkan, gunting dan ini ya pestisida yang harus dihindarkan, ya jangan sampai ini adalah jenis pestisida yang bukan jenis batas maksimum ya kandungan dari residu pestisidanya. Nah, ini pemerintah ini ya 3,2 ya kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang ya. Sebagai laporan penelitian beberapa ini tentang kandungan bahan aktifnya ini residu pestisidanya waktunya 5 menit lagi. Oke, ya jadi ini sudah di ujung ya Mas Naval. Nah panen pada sore hari ya tergantung arahnya dan grading dilakukan. Jadi buah busuk jangan dimasukkan agar tidak menular dan kalau misalnya untuk keperluan ini bisa dicuci menggunakan ozon tadi saya kira. Kemudian ini ya ozonisasi. Kemudian untuk ekspor tangkai buahnya dibuang atau kalau untuk industri tangkai buahnya juga dibuang ya. Ini contohnya untuk ekspor ya, ke Sari Raya Jepang ini ya. Dan seterusnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian ya nanti kita bisa diskusi ya setelah materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.